Uh, Begini dulu filosofinya ya. Kenapa pemerintah di beberapa negara Brazil, Afrika memberikan ARV gratis? Karena begini, orang-orang yang sudah tertular HIV itu virus itu di dalam tubuh berkembang biak sangat cepat, antara 10 miliar sampai 1 triliun per hari. Itu merusak sel darah putih. Kalau di dalam negara itu sel darah putih tentara. Kalau tiap hari tentara mati 10 miliar, habis tentaranya. Jadi nggak ada pertahanan lagi, Bang. Kalau dia meminum obat ARV, virusnya itu berkembangnya lambat, jadi tentaranya tetap. Yang mati sedikit gitu ya. Sehingga penyakit juga jarang masuk, itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang meminum ARV secara teratur dan rutin, itu virusnya tidur. Tidur. Nah, kalau dia suami istri, mereka bisa hubungan seks, bisa ambil istrinya tanpa ada risiko HIV. Tapi harus dikendalikan dengan dokter. Jadi virus itu sembunyi ke kelenjar-kelenjar, dia tidur gitu. Makanya ARV itu harus diminum seumur hidup. Dan tidak boleh telat 1-2 jam pun nggak boleh, harus tetap. Karena begitu telat, virusnya berkembang lagi. Obat ARV ini ada efek sampingnya nggak, Bang, kira-kira? Ya, secara farmakologi semua ada. Semua obat. Tapi kan diperhitungkan mana yang lebih bermanfaat. Nah, Ibu bisa menjelaskan nih, apa efek samping dari obat ARV itu? Yang bisa dijelaskan? Setiap obat itu tidak ada efek samping ya. Namanya juga bahan kimia, pasti ada, tapi tidak terlalu berbahaya. Paling pusing, mual, terasa panas sedikit, nanti hilang sendiri. Hilang sendiri ya, Bu ya. Artinya bisa kita kan maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Untuk mengendalikan virus tadi ya. Iya, untuk menekan virus. Jadi bukan membunuh ya, menekan. Jadi karena kita punya sel darah putih, tadi saya tentara itu ya, sel darah putih itu yang akan membunuh kuman, namanya limfosit T. Nah, makanya alatnya disebut CD4 ya, Bang ya. Karena CD4 itu dari istilah limfosit T itu. Dia dijadikan alat ya, Bang, sekarang ya. CD4 itu dia membunuh kuman, nanti memakan virus. Terima kasih nih kepada Bu Dokter. Nah, selanjutnya kepada Bu Erna nih. Bu, apa yang Ibu harapkan dari masyarakat terkait dengan penanggulangan HIV di Kabupaten Pandeglang nih, Bu? Mungkin kami berharap pada laki-laki dewasa ya. Laki-laki dewasa nih, Bu. Laki-laki hidung belang juga nampaknya. Tidak lagi melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Dengan perempuan yang berganti-ganti. Atau dengan perempuan yang sering berganti pasangan seperti PSK langsung dan PSK tidak langsung. Itu waria tadi itu. Itu mungkin kita berharap demikian. Tetapi mungkin kami juga menghimbau kepada masyarakat, terutama sosialisasi tentang HIV AIDS ini harus terus diintensifkan ya kepada masyarakat, pelajar dan generasi muda melalui berbagai media. Sehingga di mana pada tiap kesempatan yang tadi saya katakan. Lalu karena salah satu pencegahan HIV AIDS ini mengetahui faktor resiko dan cara penularannya. Jadi harus paham faktor resiko dan cara penularannya, Bu ya. Dan kami juga punya stigma bahwa janganlah yang punya penyakit itu didiskriminasi. Jangan dijauhkan. Jangan dijauhilah gitu. Karena ngobrol ini nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah. Tidak ada. Yang terjadi justru ketakutan. Tidak bisa megang terhadap ODA ya, bukan otonomi daerah di sini. Orang ODA dengan HIV AIDS itu. Jadi itu mungkin himbauan dari kami. Atau Ibu juga akan mengajak ulama gitu kan? Ulama untuk kemudian bersosialisasi. Semua elemen akan disosialisasi. Makanya saya tadi kata pengharap itu kita harus duduk bersama. Jadi kalau segala sesuatu itu kita diselesaikan bersama, insya Allah akan cepat penyelesaiannya. Tidak masing-masing. Tidak masing-masing ya, Bu ya. Ini persoalan di Dinkes juga nih kepada Bu Dokter, Bu. Persoalan di Dinkes kan adalah salah satu dinas yang bertanggung jawab lah, kira-kira seperti ini. Nah, upaya-upaya kalau dalam program-program yang sudah dianggarkan di pemerintah daerah melalui APBD, apakah sudah dilakukan secara efektif nih, Bu, oleh Dinkes? Tidak hanya oleh KPA tentunya ya? Iya. Jadi saya jelaskan, kebetulan saya ini kepala bidang penanggulangan penyakit. Jadi seluruh penyakit itu, yang juga kita punya program surveillance itu menginvestigasi. Jadi mencari di mata-mata, jadi memata-mata ya. Nah, investigasi juga ternyata. Intelijen jadinya itu. Jadi mata-mata saya itu ada di 36 puskesmas. 36 puskesmas. Pertama saya sudah membuat mapping ya, mapping data pemetaan.
daerah-daerah mana yang beresiko. Saya mungkin sudah rapi saya buat untuk pendataan seperti ini. Rapi. Bisa ditunjukkan? Ini jadi merah, hijau, kuning. Ini ya. Nah, kalau yang merah ini artinya apa, Bu? Beresiko tinggi ini. Oh. Di daerah kecamatan kita tunjukkan. Ya. Kita tunjukkan kepada pemirsa. Di sini ada merah, kemudian ada kuning, juga ada hijau. Nah, yang merah ini merah itu daerah beresiko. Oh, di sekitar kecamatan Sumur nih, Bu. Sumur beresiko itu. Oh, jadi masyarakat Sumur nih harus berhati-hati nih terhadap HIV/AIDS. Karena misalnya kegiatan terlalu banyak. Terus wisatanya. Iya, wisata terutama ya. Daerah-daerah. Kemudian yang kuning nih, Bu. Apa yang kuning? Daerah sedang ini ya. Daerah yang sedang. Bolak-baliknya ya, misalnya ada banyak-banyak di sana tuh banyak waria di sana tuh daerah-daerah. Saya bahkan sudah membuat pemetaan itu di mana daerah-daerah waria, di mana daerah-daerah PSK di Carita itu kita sudah buat daerah Carita daerah apa, kemudian waria daerah Panimbang contohnya nih kan, itu warianya banyak di sana. Oke, nampaknya kita perlu sebutkan dulu nih kepada masyarakat di mana daerah yang merah satu persatu nih, supaya kemudian masyarakat juga bisa mengetahui. Untuk yang merah pertama di Sumur. Lalu kemudian di Cimanggu, ada juga di Panimbang, Sobang, Angsana, Carita, Labuan, dan satu lagi di mana nih, Bu? Kecil sekali itu ya. Di Pandeglang ini. Pandeglang ada sedikit. Di Kecamatan Pandeglang juga terjadi. Jadi mobilisasinya kan. Mobilisasi dan aktivitas pariwisata terutama di sini atau banyak hal ya. Iya, karena kan kadang-kadang dia bekerja di Jakarta, seperti kita ada jelas kesini menularkan. Oke, yang kuning, Bu. Yang kuning yang sedang ada salon-salon ya di situ kan kelompok-kelompok beresiko lah itu. Kita sebutkan juga nih agar masyarakat juga tahu. Yang kuning ini Cigelis, Cibaliung, Cikesik, Pagelaran, Mandalawangi. Bagi masyarakat Mandalawangi nih hati-hati. Orang Pandeglang ini Pagelaran, juga Cimanuk dan Kadu Hejo nih. Kadu Hejo. Oke, yang hijau bisa Ibu jelaskan? Yang hijau itu daerah aman ya. Daerah aman. Untuk sementara. Berarti dari beberapa kasus tadi memang belum pernah terjadi di sini, Bu. Iya, ada terjadi. Saya juga sudah melakukan daerah-daerah walaupun ya aman di Pandeglang, tetap saya jaring juga. Saya lakukan serosurvei itu. Kita jaring juga untuk kelompok-kelompok seperti di salon-salon sudah saya pemeriksaan tuh akhirnya alhamdulillah negatif semua. Ya, kita sebutkan lagi nih daerah yang aman. Daerah yang aman. Pertama Cibitung. Sementara ya itu ya sementara. Cibitung belum ada kasus ya. Muncul. Kemudian Sindang Resmi. Patia. Ya, Patia. Kemudian Picung, Bojong, Saketi. Banjar juga. Nah, masih banyak lagi nampaknya. Nah, kira-kira untuk daerah yang aman ini, Bu. Daerah yang aman. Sementara ya. Aman, karena bisa aja. Oke. Kepada Bang Harahap, sedikit saja, 31 menit saja closing statement untuk masyarakat Pandeglang. Ya, dari seperti yang tadi ya, kita berharap laki-laki dewasa Pandeglang bisalah menjaga diri. Perilakunya jagalah. Tolonglah, jangan lagi membawa virus ke Pandeglang. Ya, maksudnya nggak ada. Kita tidak usah mencari kambing hitam lah. Oh iya. Nggak usah menyalahkan si A, si B, nggak usah. Salahkan diri sendiri. Oke, sudah saya bisa tangkap, Bang. Bu, Erna, harapan bagi masyarakat sedikit saya buat masyarakat agar tadi yang bisa Ibu sebutkan, Ibu bisa sampaikan kembali agar himbauan itu bisa didengarkan lagi oleh masyarakat. Pertama, tadi kita diadakan sosialisasi di setiap kesempatan. Ini wabil khusus kepada anak-anak pelajar dan pada generasi muda serta pada masyarakat. Yang selanjutnya, karena salah satu pencegahan HIV/AIDS ini faktor resiko dan kita harus mengetahui cara penularannya. Iya, harus paham. Penularannya supaya paham ya, Bu ya. Ya, jadi sampai itu. Dan kami juga tadi sudah dikatakan jangan jangan ada diskriminasi terhadap ODA. Ya, terima kasih. Bu Dokter, closing statement Bu Dokter. Pasti Bu Dokter terakhir di closingnya ya. Karena kalau misalnya orang yang merasa dirinya tidak aman, koreksi diri sendiri aja. Sudah harus konsultasi lah dengan sukarela.
Jadi tidak usah dipaksa konsultasi dengan sukarela. Nanti ke klinik PCT ya. Atau bisa kalau ada nomor teleponnya bisa disebutkan sekarang. Sementara ini bisa langsung ke dinas. Konseling kita belum Bang ya, karena mungkin kita masih rujuk ke Serang. Rumah sakit klinik teratai di sana. Jangan takut-takut. Nanti kita dengan berbagai cara untuk membantu. Nanti konsultasi dulu bagaimana caranya untuk daerah Pandeglang. Atau kantor KPA sendiri di mana nih Bu? Kantor KPA? Kantor KPA sementara kita di Dinas Kesehatan bagian surveillance. Ya. Jadi mudah berkoordinasi dengan Ibu ya. Nanti ada nomor kontaknya dengan Ibu Dian bagian surveillance dan HIV/AIDS ada yang menanggulangi. Nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya di sana. Oke, terima kasih pada para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Kepada pemirsa, terima kasih juga Anda sudah berpartisipasi aktif dalam acara Talkshow Pojok Gaduh Tanjak ini. Semoga kemudian kita tidak ikut mendiskriminasi ODA. Jadi orang yang kemudian sudah terinfeksi HIV/AIDS, dan kita memberikan motivasi agar kemudian mereka juga bisa survive dalam hidup mereka masing-masing. Pemirsa, demikian Talkshow ini. Kita kembali lagi di minggu depan, mudah-mudahan masih bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, masih Bang. Bu Dokter, terima kasih. Selamat.